Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat daring ya. Nah, kondisi yang mau tidak mau kita harus seperti ini. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu ya anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia. Pada hari ini kita tak terasa sudah berada kalian sudah berada di kelas 8 ya. Kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas 8. Hari ini masuk semua apa enggak? Masuk semua Pak. Masuk semua Pak. Alhamdulillah. Oke, nah aku semua semoga kalian semua sehat walafiat, tetap semangat ya. Ingat masih bagaimana salam Quran hadisnya? Bareng-bareng, oke? Siap Pak. Yo. Quran pedomanku, hadis tuntunanku, kurangkul, selamat deh. Yo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Quran pedomanku, hadis tuntunanku, kurangkul, selamat deh. Iya. Oke, semuanya anak-anak soleh dan aktif nih, alhamdulillah. Untuk kali ini itu kita akan pelajari ketentuan hukum bacaan mad iwad. Namun sebelumnya mari kita awali dengan umul kitab bersama-sama. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Mudah-mudahan berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anakku semua, kembali untuk materi pertama di kelas 8 ini kita akan belajar tajwid ya. Tajwid itu sangat penting buat kita karena dalam membaca Al-Qur'an. Karena kalau baca Al-Qur'an kita salah, tajwidnya bisa berakibat fatal ya. Contohnya saja ketika kita membaca syahadat ya. Bayangkan kalau wa asyhadu anna, na-nya dipanjangkan, akibatnya fatal. Misalnya ana Muhammad dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad utusan Allah, kan fatal ya. Tapi kalau dengan anna ada tasdidnya dengan dengung maka akan sesungguhnya. Ini di sini pentingnya kita belajar tajwid. Oke. Anak-anakku semua, seperti biasanya sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, kita bangkitkan suasana dengan ice breaking. Siap semua, siap? Konsentrasi semua. Oke. Ice breaking pada kali ini yaitu tentang antonim. Apa itu antonim, anak-anak? Lawan kata. Betul sekali, pinter semua nggih. Oke. Nanti Pak Guru menyebutkan satu kata, maka kalian harus menjawab atau menentukan antonimnya. Kata lawan katanya apa? Oke, siap semuanya. Konsentrasi. Baroi?
Langit. Iya, Pak. Langit. Biru. Kurang tepat. Ayo, Berarti Roy, Bu Roy belum konsentrasi. belum konsentrasi nih Mbak Roy. Sarapan, Bang. Oke. Harapan, Pak. Ya lupa. Mbak Halimah. Merah. Ini, Pak. Putih. Kurang tepat. Kalau hitam sama putih. Ya. Oh, salah Ini ya. belum pada konsentrasi ya. Oke. Ayo konsentrasi biar pelajarannya Oke, kita oke, siap. bisa dicermati. Oke. Siap. Oke, konsentrasi semua ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran materi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah nanti pembelajaran ini pertama dengan melalui kegiatan atau mengamati video, nanti kalian harus mengerti, harus bisa menyimpulkan pengertian mad iwad dengan tepat ya. Terus kemudian yang kedua, nanti setelah pembelajaran dengan maths ini kalian harus bisa mengidentifikasikan bacaan mad iwad itu yang seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian harus bisa mendeskripsikan sebab terjadinya serta cara membaca mad iwad. Oke? Perhatikan dengan baik, dengan seksama supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Oke, anak-anakku semua. Tahukah kalian apa itu mad iwad? Coba Mas Joko. Apa itu mad iwad Mas Joko? Jiwa belum tahu, Pak. Belum pernah tahu ya. ngaji. Ya ke papa karena kita baru mau belajar ya. Ya. Oke. Nanti di sini kalian harus tahu apa pengertiannya. Pengertian mad iwad itu apa? Ya, kemudian juga ciri-cirinya apa? Ciri-ciri mad iwad dan juga cara membacanya ya. Oke, anak-anakku semua simak baik-baik video berikut ini dengan cermat, konsentrasi semua. Oke, walaupun tadi belum konsentrasi, sekarang insya Allah sudah konsentrasi semua. Oke, Pak. Oke, kelas. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian apa itu mad iwad? Coba kalian perhatikan perbedaan dari ketiga kelompok baca. Suaranya nggak jelas, Pak. Begitu ya. Oke, begitu. Coba perhatikan oleh kalian ini ketiga bacaan ini ya. Apa perbedaannya? Oke. Coba semuanya ada tanwinnya bukan? Ini ada tanwin, ini ada tanwin, dan ini ada tanwin. Tetapi yang pertama ini mad iwad. Sementara yang dua ini bukan mad iwad. Kenapa demikian ya? Ini supaya, ini mohon maaf videonya kalau nggak jelas ya. Ini yang pertama dikatakan mad iwad karena patah tanwinnya ini di akhir ayat dan diikuti oleh alif ya. Kemudian yang kedua, ini kenapa kok bukan mad iwad? Ini karena betul ini tanwin dan diikuti alif tetapi di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Kemudian yang terakhir, ini yang ketiga, ini ada tanwin betul tetapi tidak diikuti oleh alif ya. Di akhir betul tapi tidak diikuti oleh huruf alif. Sehingga yang dua ini bukan mad iwad. Yang mad iwad hanya yang pertama ya, yaitu tanwin diikuti alif di akhir ayat. Ya, itu seperti itu. Oke. Oke. Terus bagaimana cara membacanya? Ya, ketika kita bertemu dengan mad iwad ya, ini semua kalian lihat. Bisa kelihatan nggak gambarnya anak-anak?
Bisa Pak, Ya. jelas. Coba perhatikan oleh kalian, ini semua ayat ini diakhiri oleh harokat apa? Fathatain. Fathatain, betul, pintar ya. Diikuti oleh alif semuanya ya. Iya, sehingga ini dikatakan hukumnya adalah mad iwad ya. Mad iwad. Coba kita baca bareng-bareng, nanti ikutin Pak Guru ya. Pak Guru baca terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti baca setelah Pak Guru beres sampai ayat kelima. Oke? Oke, Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Yo, bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Betul gitu Pak Guru? Ya, pinter semua, bagus-bagus bacaannya ya. Ini coba dari 5 ayat ini ada berapa mad iwadnya? 5. Berapa ya? 5, Pak. 5. Ada 5. Iya, pinter semuanya. Berarti sudah paham ya. Sekarang kalau Pak Guru bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa'atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Ada berapa mad iwadnya? 1, Pak Ada Guru. 1. Iya, pintar. Ini karena kalimat ini kan sebenarnya wasal ya, tapi kalau di wakof akan menjadi mad iwad. Tapi kalau di wasal maka dia tidak berlaku mad iwadnya. Oke. Sekarang kita masuk ke pendalaman materi. Bagaimana nanti kalian kegiatannya, yaitu yang pertama adalah memilih kartu. Kemudian yang kedua, kalian nanti mengkategorikannya, ya. Yang ketiga, mengemukakan alasannya. Oke, semua siap, konsentrasi ya. Siapa? Iya, oke. Sekarang yang pertama, memilih kartu. Silakan, saya ini untuk yang pertama, Mbak Ainun, nomor berapa? Saya pilih nomor 2. 2. Oke, Mbak Halimah, pilih nomor berapa? Nomor 4 Pak. Nomor Nomor 4. 4. Oke, Mas Nasihin, pilih nomor berapa? 6 ya. Kemudian Mbak Roe, Nomor 3, Pak. nomor 3. Oke, ada Mas Joko, 9 Pak. nomor 9. Oke, semuanya.
Setelah kalian memilih kartu, ya, selanjutnya tadi apa? Masih ingat? Kegiatan kita ada 3 tadi. Yang pertama memilih kartu, yang kedua apa? Apa ya? Ada Mengkategorikan. konsentrasi. Yaitu mengkategorikan. Mengkategorikan. Iya, mengkategorikan kartunya ya. Apa, Pak? Perhatikan nih di sini saya memiliki 2 apa ini? Gambar apa? Amplop, Pak. Amplop ya. Amplop. Jangan tahu isinya aja ya. Harus Amplop, ya. amplopnya juga tahu anak-anak semua. Oke. Ini ada 2 amplop. Yang pertama yaitu ada bertuliskan mad iwad dan yang keduanya non kategori. Berarti bukan mad iwad ya. Oke, semua. Ini yang harus kalian pilih. Dari kartu yang kalian nanti pilih, termasuk bacaan apakah itu mad iwad atau yang non kategori mad iwad. Paham ya? Sampai di sini ada yang bertanya? Caranya mungkin bingung? Hilang. Ya? Oke. Buat. Paham, Pak. Ya, paham. Syukur, alhamdulillah. Paham. Mengkategorikan hukum tajwid. Oke. Ini tadi dari Ainun. Mana ya Ainun ya? Nih coba. Siap-siap. Saya hanya buka sebentar saja. Ini kategorinya mad iwad atau bukan? Ainun? Mbak Ainun? Halo? Konsentrasi ayo, Mbak Ainun mana? teman-teman. Ada Mbak Ainun? Halo? Oh, Suaranya putus-putus. oh, putus-putus ya. Oke, berarti saya Mbak lempar. Ainun. Ini Mbak Ainun tidak bisa komunikasi nih ya. Saya lempar ke Mas Nasihin. Nomor 1. Jaringan. Nomor 1. Oh ini ada Mbak Ainun. Ainun nomor tadi Mbak Ainun pilih Mbak nomor Ainun 2 keluar. ya. Pilih nomor 2. Ini bacaannya termasuk Iya. mad iwad atau Iya. bukan? Kurang jelas. Mbak Ainun, kok di mute? Mana ini? Hilang ya? Oh. Nomor 6. Coba Bu Halimah, apa Mbak Halimah? Ini bacaannya termasuk mad iwad atau bukan? Mad iwad, Pak. Mad iwad ya, pinter. Iwad ya. Iya, pinter 100 buat Mbak Halimah ya. Ye, alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya tadi Mbak Roe, pilih nomor 3. Ini apa Mbak Roe? Mad iwad atau bukan? Iya, Pak. Coba Iya, dilihat, ini mad iwad atau bukan Mbak Roe? Mad iwad, Pak. Oh iya, pinter ya. 100 buat Mbak Roe ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Ini coba, kalau yang ini menurut kalian mad iwad atau bukan? Bukan, Pak Oh, Guru. bukan ya. Iya. Tadi kalau yang ini mad iwad kah atau bukan? Bukan. Bukan juga. ya. Oke, pinter semua ya. Nah, kalau yang ini tadi Mas Nasihin. Coba Mas Nasihin, ini mad iwad atau bukan? Halo? Mas Nasihin? Yaitu mad iwad. Oh iya mad iwad, pinter 100. Oke. Tadi yang ini Mas Joko. Nomor 9 ini apa itu mad iwad atau bukan Mas Joko? Mana Mas Joko? 7 menit lagi. Ya. Akibat, Pak. Ya. Akibat. Oke. Oke anak-anakku semua. Nah,
waktu yang tidak ini kita maka Pak Guru satu sesi pengocokan saja ya. Untuk ininya coba ini tadi yang nomor 2 ini dikatakan tadi oleh Mbak Ainun itu adalah mad iwad. Nah, belum masuk lagi Mbak Ainun ya? Oh, Bu Halimah tadi, Bu Halimah. Apa Mbak Halimah? Mbak Halimah, kenapa ini disebut mad iwad? Coba Mbak Halimah. Ya. Karena ada tanwin di akhir ayat dan diikuti alif, Pak. Oh iya, pinter. Ya, betul sekali. Oke. Alhamdulillah, betul. Iya. Oke, anak-anakku semua, setelah pembelajaran ini, kalian tentunya sudah memahami ya apa itu mad iwad ya, sudah memahami mad iwad ya. Mari sama-sama kita simpulkan ya. Apa sih itu mad iwad? Nah, coba Mas Joko tak koko. Apa itu Mas Joko mad iwad? Maka tanwin di akhir ayat. Ya, mad yang terjadi karena ada tanwin diikuti alif di akhir ayat. Pinter Mas Joko. Terus ciri-cirinya coba. Ciri-ciri mad iwad ini Mbak Roih, apa Mbak Roih? Kalau ditanya ciri-cirinya berarti gimana? Dibaca wakof, Pak Guru. Kalau dibaca wakof satu. Dibaca wakof. Ya, terus ini satu. Yang kedua? Kalau ada oh, dibantu oleh Mbak Halimah. Di akhir Mati lewat baca wakof. Ayat Ro'i. Kenapa? Di akhir kalimat. Di akhir kalimat, betul. Terus lagi apa lagi? Putus-putus, Oh, Pak. putus-putus ya. Oh, iya. Itu ciri-cirinya ada tanwin diikuti alif ya. Terus seperti itu. Terus kemudian Apa Mbak Ro'i ya yang kedua? yang ketiga cara membacanya. Coba cara Masih saya. Ya, putus-putus suara Pak Guru. surat saya putus ya. Mas Nasihin, cara membacanya bagaimana? Apa ini Pak? Ciri-ciri hukum bacaan mad iwad nggih? Cara membacanya, cara membaca mad iwad. Diikuti alif. Cara membacanya. dibaca panjang satu alif. Iya, Atau berharap. pinter Mas Nasihin, 100 buat Mas Nasihin. Jadi mad iwad itu yaitu Dibaca wakof mad yang terjadi baca panjang karena satu alif. adanya huruf berharokat tanwin diikuti alif pada akhir ayat ya. Halo? Kemudian ciri-cirinya tadi berada di akhir ayat atau wakof, terdapat harokat tanwin yang diikuti. Kenapa? Mas Nasihin udah jawab itu Pak. Halo? Suara Pak Rusono nggak jelas, Bu. Oke, kemudian cara membacanya itu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif Terima kasih. tanpa diikuti hamzah. Ya. Oke. Jadi kalau bacanya itu dobha, putus tidak boleh dobha, tidak boleh begitu ya, tidak boleh diikuti hamzah. Oke, anak-anakku semua, itu pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa diikuti dengan baik. Tugas kalian itu nanti mengerjakan LKPD ya, monggo yang sudah saya bagikan.
kepada kalian dikerjakan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Kita sempurnakan pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rusono mendengar suara saya? Putus-putus ya, Bu. Putus ya, tapi bisa didengar ya sekarang ya. Ya. Gimana, Bu? Oke. Pak Rusono, secara keseluruhan Bapak sudah menampilkan pembelajaran yang baik ya menurut saya, sudah sistematis, sudah runtut, dan TP-nya pun sudah tercapai lewat prosesnya. Nah, itu yang pertama. Tetapi tetap saja untuk penguasaan dari RPP yang sudah Bapak rancang, saya pertanyaan untuk memberikan penilaian. Pak Rusono, paling tidak RPP itu terdiri dari 4 unsur. Apa saja itu, Pak? Yang pertama tujuan pembelajaran. Baik, Kemudian tujuan. Yang kedua, kemudian indikator, Bu. Yang pertama indikator IPK, indikator. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ya, yang kedua. Yang kedua adalah langkah-langkah Apa saja, Pak? langkah-langkah pembelajaran. Oke, yang ketiga. Yang ketiganya itu ada penilaian. Penilaian. Baru 3, Pak. Satunya kurang. Apa? Yang satu identitas, Bapak Bu. lompat tadi. Identitas. Baik. Itukah yang harus ada di dalam RPP? Iya, Bu. Bapak mau mencapai tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan, apa yang Bapak sampaikan? Materi ya, materi pembelajaran. Nah, materi. Bagaimana cara mengajarkannya? Ada di langkah-langkah metode. Ya. Bagaimana cara mengukurnya? Ada di Evaluasi. Sekarang di RPP Bapak ada nggak materinya? Ada, Bu. Mana? Yang tadi yang di video itu, lewat video itu materi. Di RPP, sekarang saya bicara soal RPP. RPP ada di lampiran. Oh, di lampiran. Ya. Saya tidak ngecek sampai ke lampiran, saya hanya ngecek di depannya saja. Di lampiran ada, Maka Bu. kalau di lampiran itu harusnya yang namanya materi itu kan dikembangkan di dalam RPP. Tapi saya melihat hanya tema-temanya saja, tidak ada materinya. Oh, Makanya ya. saya tidak ngecek sampai ke belakang gitu Di kan. lampiran ada, Nah, Bu. akan sangat baik jika materi itu masuknya di RPP bukan di lampiran ya Pak ya. Oh, gitu ya. Iya, siap, Bu. Ya, pokok-pokoknya saja dimasukkan, nanti kan penjelasannya itu kan ada pada guru. Tapi jangan sampai bagian dari materi itu kosong. Ini saya masukkan itu pokok-pokoknya saja, di lampiran Ya. dijelaskannya gitu. Iya, bukan pokok-pokoknya, malah tidak ada pokok-pokoknya, hanya tema tok. Tema tok. Judul saja gitu. Iya. Iya. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak mengajarkannya tadi? Menggunakan metode apa saja? Tadi metodenya itu metode ceramah plus Ceramah simulasi gitu, Bu. Untuk Kenapa? mencapai apa? Ceramah untuk mencapai TP yang mana? Untuk mencapai TP yang pertama, Bu. Yang pertama. Tapi Apa dengan TP yang bantuan pertama? media video. Nah, kalau pencapaiannya dengan media video berarti siswanya hanya menonton. Bapak tidak menjelaskan. Itu setelah video Nah, itu tetapi setelah video saya jelaskan tadi, Bu. iya, persoalannya kan ada dalam rumusan. Iya. Dalam kata-kata di rumusan itu siswanya hanya menonton video, kemudian dia menjelaskan pengertian mat iwat. Nah, seharusnya kan setelah mendengar
penjelasan guru dan menonton video, harusnya ada dua. Gitu ya. Pengalaman belajarnya mendengar penjelasan guru juga, kemudian menonton juga. Oh, iya. Tapi tadi kan tutorannya kan tidak efektif ya Pak. Ya, ya. Jadi hanya mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian mat iwat. Ya, Oke, ya, ya. yang kedua Pak. Yang kedua, ya tadi dengan model make and match tadi yang mencocokkan kartu, Bu. Kartu Nah, tadi. mencocokkan kartu. Make a match memang membuat match, cocok. Tapi kan tadi Bapak sediakan 2 amplop. Ada yang mat iwat dan non mat Iwat. iwat. Ini berarti apa? 2 ini dicocokkan atau ini 2 dibedakan? 2 ini dibedakan. Dibedakan. Artinya mereka Ya, mencocokkan berarti- mencocokkan kartu yang mereka pilih dengan amplop tersebut, Bu. Nah, kalau dia intinya ada 2 hal yang dibedakan ya Pak ya, Iya. maka sebenarnya Bapak itu menggunakan strategi cut short atau shortcut. Menyortir, namanya menyortir kartu. Menyortir kartu artinya satu mat iwat sesuai dengan amplopnya mat iwat dan yang kedua non mat iwat. Jadi sebenarnya Bapak itu menggunakan shortcut, Oh, gitu. membedakan. Hmm. Ya, membedakan karena ini kartu sendiri, ini Amplop ada sendiri. kartu juga yang Iya. lain sendiri. Jadi dia membedakan, mengklasifikasikan, mengelompokkan. Nah, itu. Jadi nanti di RPP itu Bapak ubah, bukan in make a match, tetapi Shortcut. short. Short. Nah, atau shortcut, silakan. Ya Pak ya? Ya, ya, Itu terima kasih. karena membedakan 2 contoh itu perbedaannya. Nah, yang ketiga tadi dengan Presentasi, tapi presentasi pengalaman belajarnya apa? untuk ininya menyebutkan itu tadi, Bu, setelah mereka menentukan. Pengalaman belajarnya, C-nya, conditionnya apa? Oh, menyampaikan sebab terjadinya mat iwat Melalui apa? melalui presentasi. Nah, sebelum presentasi mereka diberi perintah, diberi instruksi untuk apa? Untuk menyebutkan sebab terjadinya hukum bacaan itu. Jadi bukan disuruh diskusi ya, Oh, ini tidak ada bukan diskusi. disuruh membaca ya. Iya, tidak ada diskusi. Jadi Mereka memilih kartu untuk sendiri, melalui presentasi, ya, melalui presentasi peserta melalui presentasi. Ya. Jadi mereka langsung saja bisa presentasi tanpa membaca, bisa tanpa mendengar penjelasan guru, langsung bisa presentasi. kan tadi sudah mengamati video, Bu, kemudian sudah melakukan make match itu tadi yang salah shortcut itu, Kalau begitu, sehingga mereka kalau memiliki begitu, pengalaman. Nah, kalau begitu, setelah menonton video, siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya itu apa? Membedakan antara cara membaca dengan apa itu tadi, Pak? Terjadinya. Ya, sebab terjadi terjadinya mat iwat. iwat, gitu ya. Ya. Jadi kalau melalui presentasi harus tahu dulu pengalaman belajarnya apa, kok tiba-tiba mereka langsung bisa presentasi. Nah, biasanya presentasi itu berdasarkan diskusi, berdasarkan identifikasi. Mengidentifikasi tadi apa? Menonton video atau mengidentifikasi apa? Mendengar penjelasan gurunya dan lain sebagainya. Iya. Oke Pak ya? Oke, iya. Nah, terakhir pertanyaan saya, evaluasinya dilakukan di dalam proses atau di hasil, Pak? Untuk evaluasi tadi ada pretest, sebelumnya saya menanyakan itu, kemudian ada post test juga, yaitu menanyakan setelah pembelajaran. Kemudian ada LKPD. Ada LKPD itu yang tadi gambar itu ya Pak ya? Bukan. Sehingga mereka bisa make dan Yang dibagikan ke siswa. Ya, tapi dikerjakan di kelas enggak? Tidak kan? Dikerjakan di kelas kalau LKPD, Bu. Yang tadi? Yang tadi yang tersampaikan yaitu post test sama pretest. Itu Nah, hanya iya, LKPD-nya kan enggak ada. LKPD Itu yang saya singgung di akhir itu karena waktu sudah habis, Ya, kata Ibu, saya singgung di akhir.
hanya untuk tugas kan? Ya. Nah, padahal LKPD yang namanya lembar kerja peserta didik kan harusnya di dalam kegiatan inti, bukan untuk PR. Nah, seperti itu. Jadi ini juga harus menjadi rambu-rambu dan pengingat bagi yang lain bahwa LKPD itu sama dengan LK, lembar kerja. Lembar kerja itu apa isinya? Pengayaan materi. Kapan itu diberikan? Ya pada saat pembelajaran inti. Seperti itu. Baik. Ibu Eka, itu dari saya. Silakan dilanjutkan. Buana. Ya. Assalamualaikum Pak Rusono. Waalaikumsalam Bu Eka. Ya Pak Rusono. Di RPP Pak Rusono ini istilah yang benar untuk kata peserta didik atau siswa Pak? Peserta didik ya Bu. Peserta didik. Iya. Masa Bapak zigzag loh Pak. Di kegiatan penutup Bapak bilang siswa. Gitu ya. Di kegiatan dibilang siswa, di konfirmasi dibilang peserta didik. Yang benar yang mana Pak? Peserta didik Bu. Peserta didik. Benar Pak, bukan siswa yang benar Pak. Ayo Bapak ragu-ragu. Peserta didik. Oh yakin Pak? Ya. Istilah yang benar apa? Halo. Ya. Istilah yang benar apa Pak? Peserta didik Bu. Mungkin salah. Ya, enggak, kurang kontrol saya, maaf. Ya. Banyak sekali Pak. Kesalahannya banyak itu. Iya, iya. Terus untuk materi yang di lampiran ya Pak, lampiran LPP kan Bapak menampilkan materi pembelajaran nih. Ya. Saya dengar tadi Bapak menjelaskan tentang mat iwat itu, contoh di mat iwat hanya di surah Al-Adiyat ya Pak. Ya, betul Bu. Di materi pembelajaran Bapak tampilkan ada Quran surah An-Nasr, kemudian ada Quran surah Taha, ada Quran surah Al-Furqan. Tapi tak Bapak bunyikan. Itu yang di itu Bu. Yang digambar. Ada Bapak minta enggak peserta didiknya yang bunyikan? Enggak ada ya? Enggak ada. Tapi di materinya ada. Bapak terfokus pada Al-Adiyat. Karena ini kejar waktu Bu. Nah, ini kan enggak banyak Pak. Bapak buatnya ringkas, bagus sudah. Iya. Langsung ke hukum iwatnya kan? Iya. Pengulangan semacam ini tidak memakan waktu yang banyak Bapak. Karena Bapak menuliskan di materi pembelajaran, maka ini harus disebutkan di proses pembelajarannya. Ya, tapi ini ada yang terlewatkan ya Pak ya. Ada ringkas tuh Bapak, contoh hukuman. Nanti kesannya seolah-olah ke peserta didik bahwa hukum mat iwat itu hanya ada di surah Al-Adiyat Pak. Gitu ya. Iya, iya. Nah, ya kan Pak? Ada di surah-surah lain ada mah. Banyak. Bapak sudah tampilkan di materi tapi terlewatkan ya Pak ya. Ini saya ini di itu Bu, di card-nya, di kartu apa? Kartu card-nya. Saya masukkan kan bukan hanya Al-Adiyat di situ. Di med card-nya. Iya, tapi pengulangan tadi hanya Al-Adiyat saja. Ya. Kalau untuk itu ya karena Yang saya dengar berulang-ulang Al-Adiyat. Apa bedanya Pak? Coba. iya. Apa bedanya? Kan? Masalahnya Bapak masukkan di materi pembelajaran. Dan itu harus dimunculkan, diaplikasikan di proses pembelajarannya. Iya. Oh, Bapak anggap ini aksesoris aja Bu, gitu. Enggak, itu kan kaumang. Yang dominannya kan Al-Adiyat. Enggak, di kartu itu Bisa kan begitu ya Pak, Bu, argumennya. yang Al-Furqan itu di kartu itu ada kaumang buro ya. Kemudian yang lain juga sebenarnya itu kan dua kartu itu banyak. Aku masuk semua ini sebenarnya. Tetapi karena tadi Iya. Kauman Buro itu Iya, ada. tapi yang mendominasi itu Al-Adiyat Pak. Itu contoh satu Paham nggak, suratnya. Bapak? Ya. Bapak paham nggak maksud saya? Paham. Bapak dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih fokus kepada Al-Adiyat. Makanya tadi saya tanya apa bedanya Pak Al-Adiyat dengan surah-surah lain?
terkesan nanti ke peserta didik, oh hukum mat iwat itu hanya di al-adiyat kan? Padahal Bapak sudah melengkapi di RPP Bapak dengan materi di surah-surah lain juga ada hukum bacaan mat iwat. Hanya sepintas saja ya Pak ya. Iya. Kalau saya sih jadi murid Bapak tadi tetap saya mikir oh mat iwat tuh hanya ada di surah al-adiyat itu aja. Ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini RPP-nya udah lumayan bagus ya Pak ya. Penyampaian Bapak juga udah lumayan bagus ya. Sudah siapkan spidol Pak. Oh iya, bentar Bu. Sudah Pak. Bentar. Ya Bu. Afala ya'lamu idza bu'sirama fil kubur. Afala ya'lamu idza bu'sirama fil kubur. Angkat Pak Rusono, sudah? Ya Bu. Coba diangkat. Angkat ke atas Pak. Geser ke kanan Pak. Ke kanan. Afala ya'lamu ya. Ini begitu ya. Geser Pak. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Bu Ana. Baik, cukup untuk Pak Rusono. Kita lanjutkan kepada Ibu Ainun Jariah.